Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri yang kami hormati, para dewan guru dan seluruh keluarga besar SMK Bina dan Bakti Mandiri yang juga saya hormati. Tak lupa siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur pertama-tama terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan materi pesantren Ramadan untuk hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak banggakan, dampak negatif pergaulan bebas menurut pandangan Islam adalah judul materi pada hari ini. Terlebih dahulu Bapak kemukakan tentang pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas menurut Islam ialah cara berteman tanpa batas yang dilakukan seorang baik dalam berbicara ataupun berperilaku. Berteman dalam Islam kita tahu ya, antara laki dan perempuan khususnya, Islam itu tidak mengenal kata pacaran. Karena apa? Yang ada di dalamnya hanya maksiat antara laki-laki dan perempuan. Apalagi ketika kedua insan ini berada di suatu tempat yang sepi, sebuah kamar, tempat yang tidak ada orang lain. Itu Islam sangat melarang kondisi demikian. Samping itu juga kita harus pandai-pandai memilih agar kita tidak terjumus dalam yang namanya pergaulan bebas. Karena itu Islam memberi batasan kepada kita sekalian agar pandai-pandai memilih teman atau pandai-pandai memilih sahabat untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pilihlah sahabat yang pandai dalam sikapnya baik, perkataannya baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata yang benar atau lebih baik diam. Hadirin siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak banggakan, selain itu, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahumullah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan mahramnya. Artinya ini jelas dibolehkan. Kalau Bapak jelaskan sendiri tentang mahram, ya ada yang pertama mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad artinya mahram yang
wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya, itu mahram mu'abbad. Ini ada 3 jenis. Pertama ada mahram karena nasab atau keturunan. Yang kedua mahram atas nama ikatan tali perkawinan. Dan yang ketiga mahram atas nama persusuan. Itu cara garis besar Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua mahram muaqqad. Artinya wanita ini tidak boleh kita nikahi untuk sementara waktu ketika tidak ada ikatan dengan keluarga atau orang tua kita. Demikian. Yang kedua, pergaulan antar laki-laki ya, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim, pergaulan antar laki-laki dengan perempuan lain untuk tujuan merusak, tentu hal ini sangat diharamkan. Karena apa? Karena tentunya semuanya ingin kebaikan ya, kebaikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita berteman untuk tujuan yang tidak baik, maka di sana dilarang dalam agama. Dan ketiga, campur baur antara laki-laki dan perempuan di lembaga pendidikan misalnya, perkantoran, rumah sakit, serta acara-acara resepsi. Namun hal semacam ini, pada poin ini terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf ulama. Melihat fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini disebabkan karena tak ada batas dalam bergaul, tak ada batasan. Selain itu, pergaulan bebas juga didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan seorang yang mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat. Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam suatu hadisnya yang berbunyi, Ya ayyuhas sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa bisawmi fa innahu lahu wijaun. Artinya, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, jika kamu mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, kata Nabi, kawinlah kamu, menikahlah kamu. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sungguhnya menikah itu adalah lebih memejamkan mata. Wa ahsanu lil farji, dan lebih memelihara kemaluan. Fa illam yastati, dan apabila kamu tidak mampu, belum mampu untuk menikah, fa bisaumi, maka hendaknya kamu harus berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, maka sungguhnya berpuasa itu dapat lebih menundukkan syahwat. Demikian hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita, apabila kita mampu untuk menikah, maka menikahlah. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, Al-Quran dalam surat Ali Imran juga berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Artinya, janganlah mendekati zina, sebab sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita berbuat zina, termasuk misalnya bacaan-bacaan porno, nggak boleh dibaca. Blue film, termasuk ngintip orang misalnya, itu termasuk dalam perbuatan zina. La taqrabuz zina, jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan zina. Kalau itu dekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah mengatakan, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan membuat rumah di tepi pantai.
Kalau takut jatuh kepada kehinaan, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kehinaan. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak banggakan, saya pribadi merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi apa yang terjadi di Amerika misalnya hari ini, bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini, bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang demikian canggih tersebut membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya dia banyak tahu, banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter keimanan, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai peradaban tadi dan jauh dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dari itu, siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak banggakan, maka dengan demikian saudara-saudara memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah, dan Islam mencela apa yang disebut semen leven atau free sex alias hidup bersama tanpa pernikahan. Akhirnya kesimpulan dari materi pada hari ini adalah, untuk itu kita selaku umat Islam, ada garis-garis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bergaul, dalam mencari sahabat. Carilah sahabat yang mampu dan dapat membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita salah memilih sahabat. Karena apa? Karena akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.